Gue tuh jujur malu banget ya sama Indonesia. Kalau kalian kira kasus fraudnya e-fishery itu masalah orang kehilangan duit, menurut gue, ini salah satu kasus startup paling parah yang pernah gue alamin di seumur hidup gue. Simpel lagi nih, ini ngebuktiin bahwa founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Nah, ini adalah laporan terbaru 2024, bilangnya untung 260 miliar, padahal rugi 576 miliar. Itu 800 M kemana? Nah, ini problemnya. Ini dari chart yang bocor ya. Mereka lapornya 12 triliun pendapatan, padahal aslinya cuma 2 triliunan. Dan ini pelan-pelan bakal terkuak semua kok, masalah integritas founder di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menahan bekas CEO e-Fishery, Gibran Huzaifah, Kamis 31 Juli 2025. Penahanan dilakukan setelah Gibran ditetapkan sebagai tersangka. Poster apa nih? Oh ini poster kasus tahunnya Sherry lagi booming tau. Nah, efisien. Bukannya kemarin dia baru dapat pendataan, kan dia juga masuk pos, masa udah kena kasus aja sih? Iya nih, kasus ini lagi heboh banget tau. Ternyata Fisher itu udah laku manipulasi laporan keuangan sejak 2018. Serius nih? Gimana ceritanya? Jadi dari hasil audit, ternyata Fisher itu menggunakan praktik dual reporting system. Jadi mereka punya dua laporan keuangan. Laporan internal yang nunjukin kondisi keuangannya asli, kayak rugi besar gitu loh. Nah kalau laporan yang untuk eksternal, itu udah dipoles biar kelihatan sehat kondisi keuangannya. Iya, laporan eksternalnya sengaja di markup biar narik investor. Dan mereka tahun 2023 itu dapat pendanaan seri D sebesar 200 juta US dollar. Bayangin, gede banget kan? Dan mereka jadi unicorn. Terus padahal itu laporannya palsu, guys. 2 laporan? Emang boleh kayak gitu? Nah itu dia, nggak boleh dong. Mereka manipulasi data keuangan perusahaan biar investor percaya. Padahal aslinya itu mereka tuh rugi terus. Terus gimana bisa ketahuan? Emang segede apa manipulasinya? Manipulasinya gede banget, Dwi. Sekitar Februari 2025 kemarin, ada 4 data palsu yang ditemuin oleh pihak audit eksternal. Yang pertama itu soal markup pendapatan. Jadi mereka itu markup pendapatan hampir 600 miliar USD atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Iya, bayangin aja si laporan internal Januari sampai September 2024 mereka cuman dapat 2,6 triliun rupiah. Tapi di laporan eksternalnya itu ditulis 12,3 triliun rupiah. Hampir 5 kali lipat. Gila, banyak banget sampai ada 4. Terus apa lagi? Nah, yang kedua itu soal profit. Di laporan eksternal, mereka klaim untung 261 miliar rupiah. Padahal di laporan internal nunjukin kalau mereka tuh rugi 578 miliar rupiah. Bahkan sejak 2021 sampai 2024, perusahaan itu terus merugi. Tapi laporan eksternalnya itu dibuat seolah stabil dan untung. Kotor banget efisiennya. Terus apa lagi? Ada yang ketiga, itu soal jumlah feeder. CEO-nya itu klaim mereka punya lebih dari 400.000 feeder. Padahal aslinya cuma sekitar 24.000. Bayangin. Ngawur banget dong berarti ya. Jadi dia bohong di laporan keuangan sampai ke aset fisiknya. 4. Mereka bikin 5 perusahaan palsu buat muter-muter uang biar pendapatannya kelihatan besar. Dan di tahun 2023 nih ya, mereka bahkan bikin invest palsu, kontrak palsu, sama pembukuan bodong. Gimana cara ngebongkarnya? Kan padahal laporan keuangan Fishery ketutup itu. Nah, September 2024, audit internal nemuin kejadian laporan terus itu besar yang Akhirnya, pada Januari 2025, kasus itu booming di media. Dan tepatnya, tanggal 23 Januari 2025, CEO Fishery, si Gibran Huzaifah itu dicopot dari jabatannya. Jadi sekarang Fishery lagi dipimpin sama CEO interim mereka, sambil mereka benerin juga tata kelola perusahaannya. Jadi gitu Dwi ceritanya kasus Fishery ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa ya tim audit internal mereka tidak bisa mendeteksi masalah ini sejak awal? Ya, itu disebabkan karena tim audit internalnya itu kurang independen, di mana audit internal itu masih di bawah kendali manajemen.
Kemudian nggak ada sistem kontrol silang yang kuat, dan juga perusahaannya itu fokus pada pertumbuhan dan valuasi, sehingga integritas laporan keuangannya itu diabaikan. Makanya, kasus ini jadi pelajaran besar bagi ekosistem startup Indonesia tentang pentingnya audit independen, transparansi, dan juga integritas laporan keuangan. Pokoknya, growth tanpa integritas itu sama aja bohong. Dan juga kasus ini jadi pengingat bagi seluruh startup di Indonesia, jangan korbankan etika demi valuasi.